Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus somadu yahdilir rasyad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, para kiai yang saya taati, saya muliakan, kepada ketua pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir secara langsung setiap malam Jum'ah, dan hadirin yang mengikuti pengajian langsung dari rumah secara virtual ini yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat banyaknya ujian-ujian yang ingin menghancurkan iman seseorang, mengingat banyaknya virus-virus yang akan menurunkan imun rohani, kekebalan hati rohani kita, sehingga hati kita menjadi sakit. Hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jalan satu-satunya agar kita nanti sampai pada ujungnya dengan selamat. Ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pengajian yang kemarin kita berupaya untuk meningkatkan kekebalan rohani, imun iman kita, imun batin kita. Kemarin kan sampai di situ. Maka akan kami bacakan di sini dalam kitab Al-Hikam, bagaimana hati ini akan kuat, bagaimana rohani kita ini akan mampu menghadapi ujian-ujian yang sangat besar di akhir zaman ini, dan bagaimana hati ini akan memiliki daya tahan yang luar biasa, sehingga menjadikan tentara-tentara batin, atau kemarin kita sebut jundul qalbi, jundul qalbu, jadi tentara hati. Tentara hati itu disebut adalah beberapa nur, beberapa cahaya. Bukan cahaya lampu, bukan ini. Cahaya di sini beberapa pertolongan Allah. Dengan bersihnya hati seseorang, pertolongan Allah akan turun dan diberikan kepada seseorang itu. Nah, bagaimana kalau hati kita ini masih kotor? Ya jangankan kita yang begini-begini, kita yang ibadah saja kalau hati kita kotor kalah. Yang kita ahli puasa, yang kita ahli ibadah kalah. Ingat, hati. Fokusnya adalah kolbun. Kolbun itu
tempat segala-galanya dari Allah, sumber segala-galanya. Didawuhkan dalam kitab Al-Hikam ini. Ini melanjutkan pengajian kemarin. Kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Itu sampai di sini kemarin. Bagaimana hati manusia ini menjadi tentara di dalam dirinya. Bagaimana hati ini bisa bersinar. Bagaimana hati ini menjadi kuat karena ada tentara-tentara Allah yang ada di situ. Bagaimana? Sedangkan segala yang ada, al-akwanu, segala yang ada, berarti yang ada itu semua makhluk. Makhluk yang ada, yang ditangkap oleh pikiran, masuk ke dalam hati, itu masih menempel dalam hati kita. Padahal hati harus bersih. Padahal hati menghadap Allah itu tidak boleh ada kotoran. Tidak boleh. Ada gambar-gambarnya makhluk masih menempel di dalam hati. Hati itu kemarin kan digambarkan seperti cermin, toh. Cermin yang bersih sehingga bisa untuk koreksi. Artinya gini. Hati yang bersih, hati yang bersinar, itu bisa untuk melihat diri, mengenal diri, karena bersinar, karena bersih. Sehingga tanda-tanda orang itu hatinya bersih, itu kalau menurut ini, dia bisa melihat dirinya, bisa melihat lesannya, bisa melihat perbuatannya, bisa melihat hatinya. Sehingga nampak jelas. Ketika kotor ya nampak kotor. Ketika baik nampak memang baik. Tapi di balik kebaikan itu nampak jelas. Itu bukan milikku. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hati yang ada tentara batin, yang imun rohaninya ini meningkat menjadi kuat. Nah di sini dikatakan, lah bagaimana hatimu bisa seperti itu? Nggih istilah Jawa, terus pundi hati kula iso eruh karo awake dhewe. Bagaimana kula panjenengan iki saged membaca dirinya melalui hati yang bersinar? Bagaimana kita bisa bercermin diri kita pada diri hati kita? Ini sedangkan hati kita masih banyak kotoran-kotoran yang ada ini, gambar-gambar itu menempel sehingga hijab ada gambar, jadi hati ini banyak gambar sehingga tidak ada sinarnya hati itu. Kalau sudah tidak ada sinarnya tidak bisa melihat. Ketika dirinya salah tidak tahu. Ketika ibadahnya ini tidak benar, kalau lahirnya benar, tapi tidak benernya tuh gak ikhlas, masih kita andalkan, ya, masih minggu itu apa ya? Tidak madhep kepada Allah yang kita sembah. Loh kalau hati itu kotor, masih banyaknya yang ada dan gambar-gambar itu nempel. Ini ya ora ketok, tidak nampak. Sehingga dialihkan oleh nafsunya. Pandai memandang salahnya orang lain. Pandai melihat cacatnya orang lain. Sedangkan jiwa, cermin yang berupa kolbun ini tidak bersinar. Sehingga kita tidak mengetahui diri kita. Siapakah diri kita ini? Oke ya. Itu pengajian kemarin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah menaruh penguji di dalam diri. Jadi di dalam diri manusia itu ada penguji. Pengujinya Allah itu ada di luar diri kita ya. Dan ada yang ada di dalam diri. Yang di luar jelas
Wa innahu lakum aduwwum mubin. Surat Yasin. Berupa iblis, setan. Dan sesungguhnya bagimu itu, setan bagimu adalah musuh yang nyata. Jadi ada musuh dalam diri kita yang senantiasa menjadikan manusia ini nanti gimana caranya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah jelas musuh utamamu. Musuh yang nyata bagimu adalah syaitan-syaitan yang menjadi musuh abadi kita. Itu di luar, hadirin. Dia masuk ke pembuluh darah, menggoda manusia. Yang darah ini penuh barang haram akan mudah dimasuki. Karena setan akan mudah masuk ke dalam pembuluh darah. Yang darah mengalir itu banyak barang-barang haram yang belum kita tobati. Bapak Ibu, kira-kira darah yang mengalir ini halal apa haram? Darah yang kita berikan kepada anak-anak yang berupa darah, makanan, vitamin, yang menjadi darah yang mengalir pada istri kita. Bapak-bapak yang bekerja, yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu berasal dari barang halal ataupun barang haram. Loh, ini memang tempat setan masuk ke dalam pembuluh darah umat manusia, pembuluh darah kita, melalui pembuluh darah ini. Bila darah ini darah yang berasal dari barang haram, maka akan mudah setan masuk ke dalamnya. Sedangkan bila darah ini, makanan-makanan ini, selain menjadi darah menjadi daging, daging yang tumbuh dari barang haram. Ini kalau menurut hadisnya Kanjeng Nabi, itu adalah bagian daripada api neraka. Kullu lahmin nabatam min syuhtin. Ada min haramin. Fannaru aulabih. Jadi darah, daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Ya mungkin kita lengah, terutama al-fakir sendiri. Bila itu menjadi makanan dan kita tidak mentaubati, tidak ada penyesalan, sampai mati tidak ada penyesalan. Daging yang tumbuh dari makanan hasil haram, fannaru aulabih, maka bagian nerakalah daging itu. Hadirin, lah bagaimana hati kita bisa bersinar sedangkan daging kita tumbuh dari barang haram? Bagaimana hati kita memiliki imun rohani yang handal sedangkan darah ini mengalir dari hasil-hasil yang dilarang oleh Allah yang haram? Pantaskah kita memiliki imun rohani yang bisa menahan ujian-ujian yang menggelincirkan umat manusia, menggelincirkan diri kita di akhir zaman ini? Kalau kita, mungkin memang itu resiko kita. Orang Jawa nyebut salai, kue tulinan barang haram. Tapi kalau ini dimakan oleh istri kita yang tidak tahu apa-apa, terus menjadi makanan, air susu diminum oleh anak-anak kita, sedangkan anak-anak kita lahir dalam keadaan fitrah, tidak punya dosa, kita lengah. Tentara-tentara tubuh, tentara-tentara jiwa yang bisa menolak kerusakan ini sudah lemah, sehingga haram dicari, batil dicari, menjadi vitamin dalam tubuh ibu makanan itu, dan diminumkan kepada bayi yang masih fitrah. Ini resiko yang paling besar. Sedangkan ya maaf hadirin, kula jenengan boten nate memikirkan keselamatan anak-anak kita. Yang kita pikirkan anak-anakku besok nyambut gawe opo,
besok sugih apa ora. Hanya itu. Kita tidak pernah memikirkan anak-anakku nanti jadi orang yang beriman, bertakwa Allah apa tidak. Itu nomor 2. Yang nomor 1 nyambut gawe apa? Besok punya mobil apa tidak? Besok punya rumah sendiri apa tidak? Hanya berpikiran urusan yang semu, yang duniawi saja. Ini menunjukkan imun rohani kita sebagai orang tua sangat lemah sekali. Anak-anak kita hanya kita persiapkan untuk enak di dunia, kaya di dunia, tidak sengsara di dunia. Sedangkan yang selama-lamanya akhirat, nun sewu hadirin, kita tidak pernah berpikir anak-anakku selamat apa tidak. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Diingatkan, bagaimana kamu bisa memikirkan keselamatan orang lain? Hati yang bersinar, hati yang cemerlang, selalu memikirkan keselamatan akhirat dunia, dunia akhirat. Bukan cukup di dunia. Hati yang bersinar yang disebut tadi, bagaimana hatimu bisa memikirkan keselamatanmu di akhirat? Bagaimana dirimu akan memikirkan keselamatan anak-anakmu di akhirat? Sedangkan hatimu yang sebagai kaca itu telah banyak menempel yang ada. Makhluk semua nempel di hati. Dunia nempel. Sehingga hatinya anakku harus kaya dunia. Semuanya nempel. Dan semuanya mempengaruhi. Sehingga kaca yang ada di dalam hati, alat koreksi yang di dalam hati buram karena banyaknya makhluk-makhluk dunia-dunia yang menempel itu. Maka jangan harap kalau kekebalan rohani atau imun rohani kita ini menjadi kuat kalau itu masih menempel. Bahkan didawuhkan lanjutan ayat ini atau dawuh ini. Am kayfa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyahawati. Itu jadi pertanyaan. Atau bagaimana Allah akan mengangkat derajatmu? Allah akan mengangkat kamu, kita bisa madhep kepada Allah. Jadi yarhalu ilallah itu bisa menghadap kepada Allah, bisa sowan kepada Allah. Wa huwa muqabbalun bisyahawati. Dan apa yang ada, ya, itu mengikat. Mengikat itu yang ada itu diikat oleh syahwat, oleh nafsu. Bagaimana kita bisa madhep kepada Allah? Bagaimana kita diangkat oleh Allah, bisa sowan kepada Allah? Sedangkan syahwat-syahwat, nafsu-nafsu ini mengikat hati kita. Hati kita tuh dipenjara oleh nafsu-nafsu itu. Ya bagaimana kamu bisa madhep kepada Allah? Sedangkan syahwat dunia telah mengikat dirimu. Sampai sholat pun hatimu diikat oleh dunia. Tidak pernah menghadap kepada Allah. Tidak pernah takut kepada Allah. Gimana? Manusia lebih banyak menangis takut kehilangan di dunia ini. Tapi tidak pernah takut menangis kehilangan besok di akhirat. Apa artinya itu? Gini hadirin. Diri kita ini bila hati ini tidak bersih, dikuasai oleh nafsu. Yang pertama tadi, bagaimana bisa bersinar hati kita, sedangkan makhluk menempel. Yang kedua, syahwat yang ada di dalam, musuh yang ada di dalam. Yang tadi setan ada di luar, sedangkan musuh yang di dalam berupa syahwat, berupa nafsu. Ini diterangkan. Lah bagaimana kita bisa madhep kepada Gusti Allah? Kita diangkat derajatnya, bisa sowan kepada Allah. Sedangkan syahwat nafsu yang ada di dalam kita ini mengikat diri kita. Kita masih terikat. Nafsu itu masih mengikuti.
diri kita. Ya maaf, disinilah permasalahan mengapa kita sebagai manusia berpuluh-puluh tahun, bahkan bermujahadah puluhan tahun, bahkan ngaji puluhan tahun, tidak bisa madhep kepada Allah. Ternyata jawabannya, hati kita dipenjara oleh syahwat. Hati kita dipenjara oleh keinginan, syahwat, keinginan. Bahkan hati kita diserimpung, diikat oleh nafsu diri kita masing-masing. Ya mujadahnya puluhan tahun, ibadahnya puluhan tahun. Tapi am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana kita bisa madhep kepada Allah walaupun puluhan tahun itu. Sedangkan musuh yang ada di luar maupun yang ada di dalam ini mengikat jiwa kita, diikat, dipenjara. Ya. Sehingga hati kita tidak pernah ingat kepada Allah karena dipenjara, tidak bisa obah itu. Terikat, tidak bisa obah. Lah inilah tugas jenengan untuk mencari dokter spesialis yang mampu atau oleh Allah ditugaskan untuk memperbarui imun rohani ini. Kita harus keluar dari penjara ini. Usia bapak berapa? Usia ibu? Bahkan usia saya berapa? Sudah, apakah belum waktunya kita memperbaiki diri? Ingat loh, saudara-saudara kita yang kemarin bercanda, tahu-tahu dipanggil oleh Allah. Ingat teman kita yang kemarin masih bertemu di musola atau bertemu di jalan, hanya sakit sesaat, dibawa ke rumah sakit, sudah tiada. Artinya kita menunggu momen yang seperti itu. Sebab urip niku ngenteni. Urip itu menunggu. Jangan berharap-harap. Kalau nafsu yang mengikat jiwa kita, syahwat yang mengikat jiwa kita, diputar, dibalik. Kamu menunggu pangkat. Kamu menunggu kaya. Kamu menunggu punya rumah. Kamu menunggu punya lahan. Kamu menunggu anakmu sukses. Itu adalah syahwat. Sedangkan di sini bagaimana Allah akan mengangkat kita. Kita akan diberi derajat untuk madhep kepada Allah. Sedangkan hati yang mau diangkat ini diikat oleh syahwat. Itu tadi ya. Wa huwa mukabbalun bisyahawati. Kita diikat. Padahal yang diangkat itu jiwa. Allah kasih sayang mengangkat jiwa kita menjadi orang baik. Lah bagaimana kita akan menghadap kepada Allah menjadi orang baik? Sedangkan diri ini, jiwa ini diikat, dikuasai, dipenjara oleh nafsu. Ya, inilah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ada satu kesempatan. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan, jangan harap kita kembali kepada Allah dengan selamat. Karena syarat kembali kepada Allah dengan selamat adalah hati. Ibadah yang selamat, ibadah yang hatinya baik. Ibadah yang hatinya bertauhid. Ibadah yang hatinya madhep kepada Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah, hatinya bisa menghadap kepada Allah. Sedangkan menghadap kepada Allah adalah harus memiliki pakaian kehambaan. Madhep nang Allah kok gak pakai seragam kehambaan jadi tolak toh. Ya mungkin nanti pernah saya sampaikan itu. Seorang pegawai dipanggil oleh bupati. Maka yang benar seorang ASN
aparatur sipil negara ketika dipanggil pasti memakai seragam harian yang dipakai. Dia tidak sewenang-wenang pakai sepatu. Tidak mau pakai sandal. Karena aturannya harus sopan pakai seragam harian. Baru diterima. Tapi ketika menghadap dengan pakaian seenaknya, hanya memakai kaos gulon, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, tidak akan bisa bertemu, bahkan akan ditolak di pintu penjagaan. Kita begitu menghadap kepada Allah ini harus pakai seragam yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, kita datang dengan penuh kerendahan. Itu seragam hamba. Ketika sholat Allahu Akbar, hati sudah tertanam perasaan rendah. Kalau kita kan tidak. Allahu Akbar, pakaian baru, pakai minyak wangi. Katanya memang itu sunnah Rasul, tapi diputar oleh syahwat. Aku menghadap kepada Allah dengan perasaan baik, dengan perasaan benar, maka tertolak. Karena syarat madhab adalah harus hamba. Hamba adalah rendah. Ingatkah dalam sejarah Nabi Adam? Nabi Adam wakilah 200 tahun, ada nyebut 300 tahun. Itu ingin menghadap kepada Allah hanya satu, mohon ampun atas kesalahan ketika dilarang oleh Allah mendekati buah khuldi, tapi diuji oleh Allah. Iblis datang sehingga terpedaya. Nabi Adam terpedaya oleh iblis, turun ke dunia untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu 200 tahun loh itu. Wakilah 300 tahun. Itu pun mengeterapkan pakaian kehambaan. Rabbana itu mencari Tuhan. Ya Tuhan kami. Berarti yarhalu ilallah. Diangkat derajatnya oleh madhab dulu. Itu 200 tahun. Ketika menghadap Allah, dzalamna anfusana. Lah ini sudah dipakai apa belum? Kami mendolimi diri kami ya Allah. Nabi Adam menyatakan kami dolim ya Allah. Kami bukan orang baik ya Allah. Sambil menghadap kepada Allah hatinya bersih. Bersamaan itu pakaian hamba dipakai. Dzalamna anfusana. Nabi Adam merasa dolim sendiri. Walaupun iblis menggoda Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Itu kesalahan kami ya Allah. Hadirin, itu mbah kita seperti itu. Sedangkan kita adalah anak cucunya. Tidak pernah menyatakan salah, merasa dolim. Yang dilihat salahnya orang lain. Yang dilihat adalah kesalahan tetangganya. Tetangganya orang lain. Tidak pernah merasa dolim sendiri. Lah bagaimana bisa menghadap kepada Allah dengan benar kalau di hati kita masih ada orang lain yang merasa salah, orang lain dolim, orang lain dibenci. Bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah? Dzalamna anfusana. Nabi Adam dimusuh iblis ketika madhab kepada Allah, bersih hatinya. Kami yang salah ya Allah, kami yang dolim ya Allah. Di hati kita bagaimana ma'asyiral hadirin? Adakah perasaan kula ingkang lepat Gusti? Niku mboten salah, sebab kula sing lepat Gusti. Bukan dia yang salah, sebab saya yang salah. Kalau ada orang yang memiliki hati seperti itu, artinya sinar-sinar rohani, cahaya-cahaya rohani yang menjadikan tentara hati, itu artinya hidup di hati ma'asyiral hadirin. Kita bagaimana Bapak Ibu, padahal waktu semakin mendekat, waktu semakin mendekati kita untuk kembali kepada Allah. Mosok ora ono pemikiran ke sana hati kita. Yang dipikir adalah al-kaun, dunia ini.
Kita ini sudah budak hati kita, masih sudah tua seperti saya. Tidak pernah diistirahatkan hati kita. Kita biarkan musuh-musuh yang ada di luar ini menempel terus. Sudah budak, hati sudah gelap, ditempeli terus. Tidak sadar bahwa kembali kepada Allah, hati harus tetap bersinar, fitrah harus tetap ada dan bersinar. Ini tidak sulit apabila kita mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, ma'asyiral hadirin, mengandalkan usaha kita, mengandalkan ibadah kita, selamanya mungkin kita tidak akan mampu ke sana. Hanya kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah lah yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Hanya kasih sayang Allah lah yang mampu menimbulkan ampunan Tuhan. Walaupun berjuta-juta istighfar, kalau Allah tidak memiliki kasih sayang, kita tidak disayangi oleh Allah, masih jauh istighfar kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka imun jiwa, imun batin ini harus kita tegakkan, kita kuatkan untuk penyongsong atau untuk persiapan kita kembali kepada Allah dalam keadaan bi qalbin salim, hati yang selamat. Hadirin, ingat, pasti pulang. Ingat, pasti kembali kepada Allah. Tidak ada tempat sembunyi kalau sudah waktunya habis. Walaupun kita dibentengi oleh benteng besi, kalau sudah waktunya pasti kita pulang. Tidak ada waktu. Saat sudah tiba, tidak ada waktu untuk diundur ora iso. Tidak ada tempat sembunyi. Kita sembunyi kemana? Kalau sudah waktunya, pasti kita akan kembali. Maka jaga hati kita. Hati adalah segalanya untuk menuju Allah. Karena hati ibarat fondasi. Fondasi kuat, rumah akan kuat. Hati ibarat akar. Kalau akar itu kuat, pohon setinggi apapun tidak akan roboh. Walaupun banyak badai yang menimpa. Hadirin, jaga hati. Hati harus dibersihkan. Hati yang bagaikan cermin untuk melihat diri. Yang selama ini kita tidak mampu melihat diri. Yang dilihat baik, tapi tidak tahu cacat yang ada diri kita. Harus kita bersihkan. Sehingga kita akan berubah. Akan berubah hati kita. Bisa mengenal diri kita yang penuh dosa, yang penuh salah. Sehingga merubah dari kita, dari hati kita yang lupa sehingga banyak tertawa. Ketika hati bersih, tanda-tandanya hati itu mendapat hidayah oleh Allah. Ada satu tanda, wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa buqiyah. Surat Maryam wa insyaallah ayat 58. Kalau tentara-tentara hati ini sudah muncul, ditolong oleh Allah, kita menemukan pembersih jiwa. Al-kaun ataupun apa yang menempel, yang memenjarakan jiwa fitrah yang suci ini, demi sedikit demi sedikit akan dihilangkan oleh Allah. Mulai ada sinar. Ketika sinar itu ada, merubah manusia yang dulunya bangga dengan yang ia miliki, tertawa kesana kemari. Ketika orang itu sudah ditolong oleh Allah, tentara hati jundul qalbu, di mana itu sudah menguasai jiwa karena pertolongan Allah, maka yang nampak wa mimman hadaina wajtabaina. Dan dari orang-orang yang betul-betul mendapat petunjuk, wa mimman hadaina, mendapat petunjuk hidayah, wajtabaina, dan ditolong oleh Allah, diberi petunjuk, dipilih, ya. Idza tutla alaihim ayatur rahman, tentara hati ini berupa al-anwaru,
berupa nur-nur cahaya yang diberi oleh Allah karena kita membersihkan hati. Ini menuntun ketika mendengar, melihat ada ayat-ayat Allah, baik itu yang tersirat di luar maupun yang tersurat berupa kitabnya atau yang ada dalam dirinya. Idza tutla alaihim ayatur rahman, maka tentara hati akan menuntun si hamba kharu sujada wa bukia, akan menunduk. Awalnya dia langsung tawaduk. Kita sudah berubah apa enggak? Yang dulu dangak, yang dulu menoleh ke atas, sekarang bisa duduk apa enggak? Yang dulu inginnya dihormati, sekarang tidak. Sudah begitu apa enggak? Itu kharu, rukuk, istilahnya sudah menunduk. Yang dulu enggak pernah menghargai orang lain, sekarang menghargai orang lain apa enggak? Semakin tinggi tentara hati, dengan orang sebawahnya tuh hormat. Bicara mungkin saking hormatnya sampai boso, pakai bahasa yang halus. Dia senantiasa menghargai orang lain. Kalau kita kan tidak. Kadang-kadang diajak orang bicara sopan, kita tetap tidak sopan. Itu tentara hatimu di mana? Khor itu artinya tunduk. Tidak dengan orang yang di atasnya, bahkan dengan orang sebawahnya. Sama. Menghormati. Tidak pilih-pilih. Karena hati sudah dituntun oleh tentara jiwa al-anwar berupa cahaya-cahaya, itu menuntun kita. Sujadan, sujud, kepala ditaruh di bawah, merasa rendah serendah-rendahnya. Kalau dalam bahasa faqad zalamtu abadan, sungguh kami dolim selalu. Sujud, orang sujud tidak tahu kanan kiri, yang ia tahu adalah dirinya ada di bawah. Sujud kita bohong. Kita sujud masih melihat orang lain, masih melihat sana, melihat itu. Orang yang sudah sujud dan dia hanya memandang, kehormatannya ditaruh serendahnya di sisi Allah. Kami rendah ya Tuhan. Itu tanda orang diberi hidayah dan dipilih. Kita gimana? Sujadan, ketika dia merasa rendah, serendah-rendah, ditaruh semua milikmu semua ya Allah, kami tidak ada apa-apanya. Dolamna angfusana wabukia, maka air mata kerendahan akan meleleh di mata kita. Ini salah satu atau diantaranya tanda-tanda tentara hati itu hidup. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah tadi mengatakan, bagaimana kamu bisa madhab kepada Allah, diangkat derajatmu, bisa sowan kepada Allah, sedangkan syahwatmu mengikat, kamu tidak mau tunduk pada orang lain, kamu tidak pernah menghormati orang lain. Belajar boso walaupun dengan orang yang sebawah kita, itu salah satu akhlak. Mu'alif sholawat wahidiyah, dengan siapapun bahasa boso. Tanya, ada orang besar, itu ada Pak Yanto hadir tadi, itu ya. Itu ketika masih SD sowan kepada mu'alif, sowan salaman pada mu'alif. Mestinya kita yang mohon, tapi beliau Mbah Yai di hadapan anak yang masih kelas 5 SD mengatakan, ngapunten nggih. Coba bayangkan, dengan bahasa yang halus, ngapunten nggih. Mestinya kalau kasar aku njuk sepuro ya, mboten, ngapunten nggih. Ini adalah gambaran rohani yang imun tubuhnya sangat kuat, sehingga melihat orang sebawahnya pun dia tetap sopan. Kita gimana? Kadang-kadang kita dibasani wong, kita tidak mampu untuk membalas menjadi boso karena dipandang orang itu rendah. Jangan, belajar. Maaf, saya pun juga belajar. Tanda-tandanya khor, tunduk. Awal saja tunduk, mau menaruh dirinya di sesama. Sujadan, mau menaruh dirinya di bawah orang lain. Wabukia, hanya menangis kepada Allah. Yang nampak adalah hambanya, yang nampak adalah kerendahannya, bukan ibadahnya. Yang nampak hambanya. Orang kalau sudah yang nampak ibadahnya, jangan harap orang itu akan merendah. Ibadah, tapi hamba harus menyelimuti. Hamba harus ngemuli apa yang ada, sehingga apapun sebaik kita, apapun sepandai kita, apapun setinggi ilmu kita, apapun kita ini menjadi orang yang besar di sisi manusia, tetap hamba ini ada di depan, kerendahan harus ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perhatikan.
Kita berjuang untuk mencapai jundul kolbu itu tadi, tentara-tentara batin itu. Kita berjuang untuk mencapai tentara-tentara jiwa yang ada ini, hadirin, dengan cara mohon petunjuk, yarhalu ilallah, dan akan diangkat oleh Allah. Kita bisa madhep kepada Allah. Ketika itu gambarannya dia menaruh dirinya di hadapan sesama, menghormati orang lain. Setelah itu semakin dalam, semakin merasa rendah, bahkan lebih rendah daripada orang lain, bahkan menangis, wabukia, dan air mata keluar, air mata kehambaan keluar. Selamat karena air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Air mata hamba ketika di dunia pernah netes satu kali karena Allah, bukan karena menyesal karena kehilangan, hanya karena murni karena tentara hati ini menuntun kita ke sana. Diterangkan, la yadkhulun naro, tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan ditutup neraka oleh dosamu seberapa. Tapi air mata kita menetes satu kali, dua kali, apalagi tiap hari, apalagi sering menangis. Ya, la yadkhulun naro, man baka, siapa yang menangis. Min khasyatillah, karena jadi hamba. Hamba takut pada penciptanya, hamba takut pada Tuannya. Min khasyatillah, dia menangis karena dia rendah di sisi Allah. Bukan nangis karena takut dimasukkan neraka, bukan nangis takut untuk disiksa, tapi menangis sebagai hamba. Ya Allah, apapun aku rendah, walaupun aku ibadah sudah mujahadah, ternyata aku masih belum bisa khusyuk. Saya belum bisa menghargai orang lain. Saya masih mampu atau tidak, masih ada orang lain, siapapun itu masih tidak saya hargai. Mestinya saya sebagai manusia, sebagai figur contoh, boso karo wong liya, menghormati orang lain. Tapi saya tidak. Ayo bareng-bareng bersama saya, hadirin hadirat. Ingat, manusia kalau sudah waktunya tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk mengadu. Kalau sudah waktunya pasti kita kembali kepada Allah. Kembalinya bukan untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan lesan kita, hati kita lebih-lebih, dan perbuatan kita. Kembali kepada Allah. Jaga hati. Sekali lagi, jaga hati. Jangan kau kotori dengan yang ada itu. Jangan kau siksa hati kita. Kita masukkan ke dalam penjara syahwat, penjara keinginan-keinginan yang ada ini. Jaga hati. Hati yang baik membuahkan pikiran dan lesan yang baik, dan akhirnya menjadikan perbuatan yang baik. Selamat berjuang. Yang jelas ketika kita akan mati, gambaran itu sudah ada dalam diri kita. Ma matal mar'u illa ma asya alaih. Jadi hamba itu mati, pada ujungnya itu tidak ada lain adalah sesuai dengan kebiasaan yang ia lakukan. Tidak akan mati seorang hamba kecuali matinya itu adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ma matal mar'u illa ma asya alaih. Jadi kita akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita merendah, maka mati jadi hamba Allah. Kalau kita kebiasaan kita sujud hatinya merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah, prakteknya menghargai kepada orang lain serendah apapun orang itu, maka kita mati sebagai hamba Allah. Hadirin, sudah begitu apa belum? Ingat, kesempatan hanya sesaat. Kita tidak tahu umur kita. Yang jelas kita akan meninggalkan dunia. Kalau macan mati meninggalkan belangnya, gajah meninggalkan gadingnya. Kalau kita mati hanya meninggalkan akhlak, akan dikenang akhlak kita, akan dikenang perbuatan kita. Itu pun nanti dibongkar hati kita oleh Allah. Ikhlaskah, bertauhidkah, lillah bilahkah? Kita tidak tahu nasib kita. Kita upayakan pembersihan jiwa, pembersihan jiwa. Mumpung ada kesempatan, mujahadah, mujahadah, mujahadah lahir, lebih-lebih batinnya harus kita bermujahadah.
Ya, saya kira cukup. Semoga sedikit pengajian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kalau pada malam hari ini kita tobat? Karena kita tidak tahu ujungnya. Bapak ibu kemana? Pasti kembali kepada Allah. Satu ucap akan dimintai pertanggungan jawab. Satu kata, kalimat akan dimintai pertanggungan jawab. Sedangkan mulut ini penuh noda, ngerasani, ghibah, menfitnah, menyalahkan. Bagaimana tanggung jawab kita di sisi Allah? Sedangkan Allah Maha Suci. Tidak mungkin hamba yang kotor akan bertemu kepadanya. Kecuali di dunia ini harus kita sucikan. Tazkiyatun nafsi anir roda ilih wajibatun. Hadirin, apa salahnya kalau kita kemarin tertawa, tadi pagi tertawa, mau berangkat tertawa, sekarang mohon petunjuk, kita rendahkan jiwa kita. Kita dituntut air mata kehambaan harus menetes di dunia, akan menjadi saksi. Ingat, air mata kehambaan akan menjadi saksi besok di akhirat. Sampai Rasul mengatakan, la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Siapapun orangnya yang menangis, air mata itu air mata kehambaan karena rendah di sisi Allah. Rendah karena dosanya, rendah karena sifatnya, rendah karena sikapnya, rendah karena kebodohannya. Di sisi Allah, min khasyatillah, lillah, hanya kepada Allah. Bukan neraka, tapi Allah. La yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Dilatih. Karena banyak di antara saya pribadi menangis bukan karena kerendahan di sisi Allah. Menangis hanya takut masuk neraka. Padahal neraka adalah makhluknya Allah. Apa salah? Tidak. Tapi harus kita tingkatkan kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita hadiahkan doa kita kepada umat masyarakat Jamil Alamin, kepada pimpinan-pimpinan kita, kepada ulama-ulama kita. Dan doa ini tadi sudah kita bacakan kepada keluarga Bapak Rudiansyah, untuk Ibu Andi Khasnah, dan kepada keluarga Ibu Rahayu, Bu Hajah, dan kepada keluarga kita masing-masing. Semoga kasih sayang Allah dicurahkan kepada mereka semuanya, sehingga dengan kasih sayang Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa yang kita hadiahkan tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Saya kira cukup. Kami bersama-sama, baik yang hadir maupun yang di rumah atau mengikuti secara tidak langsung pengajian rutin ini, kami sama-sama senasib. Tidak ada jaminan untuk selamat. Hati kita masih kotor. Hati kita punya musuh-musuh yang akan menggelincirkan kita. Selamat berjuang untuk membersihkan diri. Selamat berjuang untuk kembali kepada Allah dengan ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.